Balik lagi teman-teman bersama Diar di sini. Terima kasih ya sudah mendukung saya supaya saya bisa semangat membuat konten-konten yang bermanfaat buat orang banyak. Nah teman-teman, kita jarang sekali memperhatikan paru-paru kita, karena padahal paru-paru itu adalah komponen organ yang terpenting. Nah, kita nggak pernah sadar apakah paru-paru kita ini sehat ataukah lemah. Nah, kalau kita nggak peduli, kita membiarkan saja itu terjadi, kita membiarkan saja paru-paru kita dengan kondisi ini, kita nggak tahu masalahnya apa, maka yang terjadi adalah bisa menyebabkan penyakit yang baru, misalnya kanker, asma, bronkitis ya, dan lain sebagainya. Nah, supaya kita aware, kita mesti tahu dulu apa sih tanda-tandanya kalau paru-paru kita lemah. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat dulu ya tanda-tandanya. Tanda-tanda kalau paru kita bermasalah, yang pertama adalah batuk kronis. Nah ini ya teman-teman ya, harus waspada. Jika Anda mengalami batuk lebih dari sebulan, ingat ya, lebih dari sebulan, maka secara medis dianggap batuk kronis. Nah, hampir semua penyakit paru-paru itu memiliki batuk kronis sebagai salah satu gejala utamanya. Nah ini adalah tanda peringatan ya, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan paru-paru Anda. Ingat ya itu ya. Nah, tanda yang kedua adalah sesak napas. Artinya gini, kehabisan nafas ya. Kalau misalnya kita naik anak tangga, 2 anak tangga, terus ngos-ngosan, nah itu hati-hati ya, itu ada tanda-tandanya ya. Nah, tapi begini, kebanyakan orang ya, kecuali mereka yang sangat bugar ya, akan kehabisan nafas ketika melakukan latihan fisik. Nah, tetapi jika Anda mulai menemukan kehabisan nafas dalam situasi yang menurut Anda aneh ya, atau melakukan hal-hal yang tidak secara fisik maka Anda perlu menemui dokter. Oke? Nah, kesulitan bernapas atau sesak napas itu tidak normal mengalami sesak napas tanpa alasan atau yang tidak hilang setelah berolahraga ya. Jadi itu ya. Jadi kalau sudah olahraga, napas sesaknya tuh nggak hilang-hilang, jadi mesti waspada. Nah, yang berikutnya adalah merasa seperti Anda tidak mendapatkan cukup udara, jadi pernapasannya sulit. Nah, ketika sulit untuk bernapas, masuk dan keluar adalah tanda peringatan ya, adanya paru-paru yang bermasalah. Tanda yang ketiga adalah adanya produksi lendir yang berlebih. Nah, kita tahu bahwa lendir itu adalah pertahanan alami tubuh terhadap infeksi dan iritasi di saluran udara. Tapi jika Anda sedang flu atau pilek, itu biasanya kan menghasilkan banyak dahak ya, atau lendir. Tetapi jika secara teratur memproduksi banyak lendir, maka ada penumpukan zat di paru-paru Anda yang dapat mengindikasikan penyakit paru-paru kronis. Nah, tanda berikutnya adalah kalau orang Jawa bilang mengi, ya mengi atau nafas sambil berisik ya. Jadi kalau nafas tuh ada berisik, hi gitu ya. Kalau narik nafas ada bunyi-bunyinya gitu ya. Atau biasa disebut dengan wheezing ya, wheezing. Nah, ini adalah bernafas dengan berisik adalah tanda bahwa ada sesuatu yang menghalangi saluran udara di paru-paru atau sesuatu yang membuatnya terlalu sempit. Nah, itu ya. Tanda berikutnya adalah batuk berdahak. Wih, ini perlu waspada. Nah, batuk darah itu bisa menjadi tanda ya adanya infeksi pada sistem pernapasan bagian atas atau paru-paru. Ini ya merupakan sinyal yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah dan tidak boleh diabaikan. Itu segera ke dokter ya. Tanda yang terakhir adalah sakit dada ya, bukan jantung ya sebelah kiri ya, tapi di daerah dada. Nah, setiap nyeri dada yang tidak dapat dijelaskan atau perasaan sesak di dada saat Anda menarik dan mengeluarkan nafas harus didiagnosa dokter ya. Itu bisa berlanjut selama lebih dari beberapa minggu. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like kalau suka, kalau bermanfaat di share ya, di komen juga boleh ya, jangan lupa komennya. Dan yang pasti ya, bagi teman-teman yang baru ada di channel saya, silakan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa kita ketemu lagi di 5.000 subscriber. Ada giveaway-nya besar ya, kuota. Jadi teman-teman bisa nonton
channel saya dengan leluasa ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.